Ada kalanya langit terlihat berbeda. Awan seakan berbicara dalam bahasa yang tak terdengar, dan cahaya mentari seolah menyampaikan pesan dari semesta. Saat seperti itulah, mungkin Anda akan mulai menyadari bahwa tidak semua orang berjalan di bumi dengan langkah yang sama. Ada yang dilahirkan untuk lebih dari sekadar hidup. Ada jiwa-jiwa yang dipilih. Mungkin Anda adalah salah satunya. Pernahkah Anda memandang langit dan merasakan ada yang memanggil dari kejauhan? Bukan suara, bukan gema, tapi semacam getaran halus yang menyentuh sisi terdalam dari kesadaran Anda. Itulah bahasa semesta. Bahasa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka, jiwa yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Langit yang berbeda tidak selalu berarti warna yang mencolok atau bentuk awan yang luar biasa. Kadang, perbedaannya hanya terasa dalam hati, seolah ada sesuatu yang ingin menyapa Anda dan berkata, "Waktumu akan datang." Dalam dunia yang terus berputar dengan cepat, kadang suara hati dikalahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Ambisi dan tekanan membuat kita lupa bahwa jauh di dalam diri ada cahaya yang tidak pernah padam. Jiwa yang terpilih tetap menyala, walau tertutup kabut realita. Ia sabar menunggu. Menunggu saat di mana langkah kecil Anda akan menjadi pijakan besar bagi orang lain. Menunggu saat Anda tak lagi berjalan sendiri, tapi memimpin cahaya bagi yang lain. Jika Anda merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup Anda, bahkan jika belum mampu menjelaskannya, maka mungkin inilah pertanda bahwa Anda termasuk dalam golongan jiwa-jiwa terpilih itu. Jiwa yang diberi misi, jiwa yang tidak akan berhenti sampai dunia melihat apa yang selama ini tersembunyi dalam diam Anda. Dan bila hati Anda tergetar oleh narasi ini, maka jangan abaikan. Peluklah pesan ini seperti Anda memeluk cahaya pertama di pagi hari. Jika Anda merasa terhubung dengan apa yang Anda dengar dan rasakan dalam narasi ini, dukunglah perjalanan inspiratif ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang juga sedang mencari cahaya dalam dirinya. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa Anda adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terbangun, yang siap menapaki langit dengan cahaya yang tak tergantikan. Bagian 1. Tanda dari langit. Langit adalah lembaran luas yang menyimpan bahasa semesta. Terkadang berbisik lewat awan, terkadang menggema lewat petir. Jiwa yang terpilih tidak hanya melihat bentuk-bentuknya, tetapi merasakan makna di baliknya. Ia tahu bahwa kabut yang turun bukan sekadar uap air, tapi bisa menjadi selimut kesadaran yang menenangkan. Dan pelangi yang muncul setelah hujan bukan hanya keindahan visual, melainkan jembatan halus antara dunia lahir dan dunia batin. Langit memberi sinyal bukan kepada mata, tetapi kepada kesadaran terdalam yang siap menerima pesan-pesan rahasia. Ketika dunia sibuk membaca ramalan cuaca, jiwa terpilih membaca ramalan jiwa. Ia peka terhadap irama alam, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas sana bukanlah kebetulan. Setiap gradasi cahaya mentari yang menerobos awan membawa pesan tentang harapan. Setiap gerakan angin adalah bisikan waktu yang mengingatkan bahwa segalanya bergerak, termasuk takdir Anda. Tidak ada yang statis dalam langit, seperti tidak ada yang diam dalam kehidupan yang terus berkembang menuju makna. Perasaan berbeda itu sering datang tanpa alasan logis. Ia muncul sebagai kegelisahan lembut, kerinduan akan sesuatu yang belum dikenali. Kadang berupa dorongan kuat untuk melangkah ke tempat yang belum pernah Anda pijak, atau bisikan dalam hati untuk mencari sesuatu yang bahkan belum Anda mengerti bentuknya. Dan meskipun suara itu samar, ia tidak bisa diabaikan. Seakan langit sedang menggugah bagian terdalam dari diri Anda yang selama ini tertidur. Jiwa terpilih tahu bahwa tanda dari langit tidak datang dengan teriakan atau ledakan. Ia hadir seperti embun,
sunyi, tapi menyentuh, seperti tatapan bintang yang diam, tapi mengawasi. Tanda itu sering tersembunyi dalam momen sehari-hari. Senja yang terasa terlalu sunyi, langit malam yang terlalu jernih, atau burung yang terbang menyimpang dari arah biasanya. Semua itu bukan kebetulan, melainkan isyarat yang lembut untuk membangunkan kesadaran akan misi yang lebih besar. Dan ketika jiwa mulai terbangun, ia tak lagi melihat langit sebagai atap dunia, tapi sebagai cermin jiwanya sendiri. Setiap perubahan di atas sana terasa selaras dengan perubahan dalam diri. Langit menjadi kitab terbuka, dan Anda menjadi pembacanya. Sebuah hubungan yang sakral tercipta antara tanda yang turun dan jiwa yang bersiap menerima. Inilah awal dari perjalanan spiritual yang sunyi namun agung. Ketika Anda tidak hanya hidup, tetapi benar-benar terhubung dengan semesta. Bagian 2. Jalan yang tak biasa. Jalan yang tak biasa seringkali terasa seperti perjalanan yang tak dimengerti siapapun. Tidak ada peta pasti, tidak ada petunjuk yang jelas, hanya suara hati yang membisikkan arah. Ini bukan jalan yang ramai oleh tepuk tangan atau pujian. Sebaliknya, jalan ini sering sunyi, bahkan seolah tak terlihat oleh dunia. Tapi di sanalah jiwa Anda sedang diuji, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dibentuk. Seperti benih yang tumbuh dalam gelap tanah sebelum menyentuh cahaya, begitu pula jiwa terpilih berkembang dalam kesendirian sebelum bersinar bagi semesta. Setiap langkah di jalan ini mengandung makna, meski tampak seperti rintangan. Kekecewaan, penolakan, bahkan keraguan yang datang silih berganti bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pembentukan. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar pencapaian duniawi. Barangkali Anda pernah bertanya, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Tapi justru pertanyaan itu adalah awal dari kesadaran bahwa Anda sedang menapaki jalan yang dipilih, bukan sekadar jalan yang umum. Di sepanjang jalan ini, Anda mungkin merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Cara berpikir Anda berbeda, cara Anda merasakan lebih dalam, dan intuisi Anda lebih tajam. Hal-hal ini bukan beban, tetapi anugerah. Dunia mungkin tidak langsung memahami Anda, namun jiwa yang terpilih memang tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Anda bukan untuk meniru, tapi untuk menciptakan. Bukan untuk mengikuti arus, tapi untuk membawa arah baru. Dan karena itu, jalan Anda pun tidak akan pernah sama dengan yang lain. Yang membuat jalan ini begitu mulia adalah panggilan yang tersembunyi di dalamnya. Anda tidak berjalan tanpa sebab. Anda sedang membawa sesuatu, pesan, cahaya, pengaruh, yang akan berarti bagi banyak jiwa di luar sana. Terkadang, Anda harus menjadi orang yang pertama membuka jalur di hutan lebat, agar suatu hari orang lain dapat melewatinya dengan lebih mudah. Itu bukan tugas yang ringan, tapi itulah kehormatan yang diberikan kepada jiwa terpilih. Anda adalah pelopor, bukan pengikut. Pada akhirnya, kesepian yang Anda alami bukanlah kutukan, melainkan medan pelatihan. Dalam diam, Anda belajar mendengar suara Tuhan. Dalam kesendirian, Anda belajar melihat ke dalam. Dan dalam perjalanan yang sulit, Anda menemukan jati diri sejati. Jalan yang tak biasa ini memang berat, tetapi hanya jiwa-jiwa kuat yang sanggup menempuhnya. Karena itu, teruslah melangkah. Sebab di ujung jalan ini bukan hanya puncak yang menanti Anda, tetapi juga jiwa-jiwa yang menunggu terang Anda untuk membimbing mereka keluar dari kegelapan. Bagian 3. Suara dari dalam. Suara dari dalam itu bukan sekadar bisikan lembut yang datang lalu pergi. Ia adalah gema dari kedalaman jiwa, sebuah panggilan suci yang tak bisa diabaikan. Ia datang saat Anda mulai meragukan arah, saat langkah terasa berat, dan ketika dunia tampak sunyi dari harapan.
Suara itu tidak membentak, namun menggetarkan. Ia bukan teriakan, tapi lebih kuat dari segala hiruk-pikuk dunia. Ia muncul dari inti keberadaan Anda, mengingatkan bahwa ada cahaya yang belum padam, ada kekuatan yang belum digunakan, dan ada takdir yang belum ditapaki. Mereka yang jiwanya terpilih akan mengenali suara itu bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari diri yang paling murni. Sebuah kesadaran yang perlahan tumbuh, bahwa hidup ini bukan semata tentang bertahan, tetapi tentang bangkit dan bergerak menuju panggilan tertinggi. Suara itu menyentuh luka-luka lama, bukan untuk melukai kembali, tetapi untuk menyembuhkan dan memberi makna. Ia berkata bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia, setiap kegagalan adalah guru, dan setiap rasa sakit adalah pintu menuju kedewasaan jiwa. Namun, untuk mendengar suara itu dengan jelas, Anda harus berani diam. Dunia luar sering terlalu bising, penuh tuntutan, ekspektasi, dan ketakutan yang disuarakan dengan lantang. Tetapi jiwa tidak berteriak. Ia menanti saat di mana Anda cukup tenang untuk mendengarnya. Dalam diam, Anda akan menyadari bahwa suara itu tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya mengajak untuk kembali menjadi diri sejati yang tidak tunduk oleh ketakutan, tidak dikendalikan oleh masa lalu, dan tidak dibatasi oleh opini orang lain. Dan ketika suara itu Anda jawab, sesuatu yang luar biasa mulai berubah dari dalam. Bukan dunia yang berubah lebih dulu, tapi cara Anda memandang dunia, yang tadinya gelap menjadi penuh kemungkinan, yang tadinya lelah menjadi bernyawa kembali. Karena suara itu mengandung kekuatan penciptaan, kekuatan untuk membangun kembali harapan yang runtuh, untuk menyusun ulang arah hidup, dan untuk mempercayai bahwa Anda memang dipanggil bukan untuk menyerah, tapi untuk memimpin dalam jalan yang sunyi. Inilah esensi jiwa yang terpilih. Bukan mereka yang sempurna atau tanpa luka, melainkan mereka yang mau mendengarkan suara dari dalam dan menaatinya, walau harus melangkah sendirian. Mereka tidak menunggu angin bertiup ke arah yang tepat, mereka menjadi angin itu sendiri. Suara dari dalam bukan ilusi, ia adalah petunjuk. Dan jika Anda berani mengikutinya, Anda akan dibimbing bukan hanya menuju kemenangan, tapi juga menuju pemenuhan makna hidup yang sejati. Bagian 4. Anda tidak sendiri. Mungkin dalam keheningan malam, Anda pernah merasa seakan dunia terlalu senyap untuk memahami isi hati Anda. Perjalanan batin ini, yang tak selalu dapat dijelaskan dengan kata-kata, membuat Anda merasa terpisah dari arus umum kehidupan. Tapi kenyataannya, kesunyian itu bukanlah pertanda kesendirian. Itu adalah ruang sakral yang sedang menghubungkan Anda dengan gelombang jiwa-jiwa lain yang juga tengah mengalami kebangkitan. Mereka mungkin tak berada di sisi Anda secara fisik, tapi mereka berjalan di jalur yang sejajar, dengan tekad yang sama, luka yang serupa, dan cahaya yang perlahan tumbuh dari dalam diri. Jiwa-jiwa ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka tidak menonjol di keramaian, namun diam-diam melakukan perubahan besar dari dalam. Mereka adalah para pencari kebenaran yang menolak untuk dibungkam oleh keraguan. Mereka tetap menyalakan lilin harapan di tengah badai, bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tahu bahwa dalam gelap, bahkan cahaya terkecil pun bisa menjadi panduan. Dan tanpa disadari, Anda telah menjadi bagian dari gerakan diam yang penuh kekuatan ini. Sebuah jaringan tak kasat mata dari jiwa-jiwa pilihan. Seperti bintang di langit malam, Anda tampak kecil dari kejauhan. Tapi ketika seseorang benar-benar melihat, mereka akan menyadari betapa terang cahaya Anda sesungguhnya. Dan semakin banyak bintang yang muncul, semakin indah langit itu terlihat. Konstelasi bukan dibentuk oleh satu bintang saja,
tapi oleh banyak cahaya yang bersinar bersama. Anda adalah bagian dari formasi ilahi ini yang sedang menggambar ulang peta spiritual umat manusia. Anda mungkin tidak selalu tahu di mana posisi Anda sekarang, tapi ketahuilah, semesta sedang mengatur semuanya agar Anda bertemu dengan cahaya-cahaya lainnya pada waktu yang tepat. Terkadang, perjalanan ini memang terasa sunyi karena tidak semua orang bisa memahami kedalaman jiwa Anda. Tapi itulah bukti bahwa Anda memang sedang menapaki jalan yang tidak biasa, jalan yang ditempuh oleh mereka yang terpilih. Tidak semua akan mengerti, dan memang tidak harus. Yang terpenting adalah bahwa Anda terus melangkah, terus percaya, dan terus membuka ruang dalam hati untuk menyambut pertemuan-pertemuan suci dengan jiwa-jiwa sefrekuensi. Mereka akan datang dalam bentuk sahabat, guru, bahkan dalam peristiwa-peristiwa tak terduga yang membawa Anda pada pemahaman baru. Jadi saat Anda merasa hening menyelimuti, ingatlah bahwa itu bukan kehampaan, melainkan panggilan. Panggilan dari langit, dari bintang-bintang lain yang juga sedang bersinar, memanggil Anda untuk menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah orkestra jiwa yang sedang memainkan simfoni kebangkitan. Dan dalam simfoni itu, suara Anda penting, cahaya Anda dibutuhkan. Karena tanpa Anda, langit tidak akan lengkap. Bagian 5. Langit menanti Anda. Langit adalah cermin dari kemungkinan yang tak terbatas. Ia bukan sekadar hamparan biru yang membentang di atas kepala, tetapi simbol dari harapan, cita-cita, dan keberanian untuk melampaui batas. Ketika Anda menatapnya hari ini, Anda tidak sedang melihat keluar. Anda sedang melihat ke dalam. Ada sesuatu yang berbeda karena kini Anda mulai merasakan tarikan halus yang selama ini terabaikan. Sebuah panggilan dari ketinggian, dari tempat yang menantikan hadirnya jiwa-jiwa pemberani. Langit tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan rasa. Dan rasa itulah yang kini mengetuk kesadaran Anda. Panggilan dari langit tidak datang kepada semua orang. Ia hanya terdengar oleh mereka yang siap. Dan jika Anda mulai merasakannya, itu karena Anda adalah bagian dari mereka. Jiwa-jiwa terpilih. Dunia luar boleh saja tampak biasa, namun batin Anda tahu ada sesuatu yang berubah. Anda telah tumbuh, dan dalam diam, langit telah memperhatikan setiap langkah kecil yang Anda ambil. Sekarang, ia berseru bukan untuk mendikte arah Anda, melainkan untuk mengingatkan bahwa Anda dilahirkan bukan untuk diam di bumi, tetapi untuk menggoreskan garis di langit dengan jejak yang tak bisa dihapus waktu. Namun, perjalanan menuju langit bukan tanpa tantangan. Ia menguji Anda bukan dengan halangan, tetapi dengan kebimbangan. Ia ingin tahu seberapa besar keinginan Anda untuk melampaui kenyamanan. Seberapa dalam keyakinan Anda pada potensi diri sendiri? Karena pada akhirnya, bukan langit yang menjadi batas, melainkan keraguan di dalam diri Anda sendiri. Dan jika Anda mampu menaklukkan itu, maka langit pun tak punya alasan untuk menolak Anda. Ia akan membuka pintu-pintu tak terlihat, yang hanya terbuka bagi mereka yang berani melangkah, meski belum tahu di mana akan mendarat. Lihatlah betapa sabarnya langit menunggu. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, menampakkan keagungannya setiap hari, seakan berkata, "Aku masih di sini, menunggu saat ketika Anda siap." Ia tahu, waktu terbaik bukan saat dunia mengizinkan Anda, tapi saat Anda mengizinkan diri sendiri. Dan saat itulah langit tidak lagi jauh. Ia akan menjadi sahabat, rumah, bahkan cermin bagi cahaya jiwa Anda yang mulai menyala. Maka jangan ragu, jangan tunggu segala sempurna, karena langit tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran hati dan keberanian untuk memulai.
jiwa Anda telah dipilih bukan untuk tenggelam dalam keraguan, tapi untuk terbit dalam keyakinan. Cahaya Anda bukan sekadar untuk menerangi jalan sendiri, tapi juga menjadi penunjuk arah bagi banyak jiwa yang masih mencari. Kini saatnya melangkah. Langit telah menunggu cukup lama, dan dunia bersiap menyambut terbangnya Anda. Bagian penutup. Dan kini, setelah semua kata diucapkan, satu hal yang perlu Anda ingat. Tidak ada yang kebetulan. Jika Anda merasa sesuatu dalam narasi ini menyentuh, menggugah, atau bahkan mengguncang, mungkin karena jiwa Anda telah lama tahu bahwa ia berbeda. Mungkin ini saatnya Anda menerima itu. Teruslah melangkah. Biarkan setiap luka menjadi pelita. Biarkan setiap tantangan menjadi sayap. Dan biarkan langit tahu bahwa Anda bukan sekadar hidup. Anda dipilih untuk mengubah dunia. Karena ada sesuatu yang berbeda di langit. Dan mungkin perbedaan itu adalah Anda.